Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang insya Allah setia pada akhir zamannya. Yang terhormat Bapak Muhammad Jangki Dausat, SHMH selaku pembimbing mata kuliah manajemen dokumentasi. Yang saya hormati rekan-rekan semua kelas 4E. Langsung saja saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua ada pemaparan materi, yang ketiga ada penutup. Untuk pembukaan, marilah kita buka presentasi ini dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrohmanirrohim. Untuk nama-nama kelompoknya yaitu ada Rofi Rosaida, ada Meita Rohanisa Magfiriani, itu saya sendiri. Yang ketiga ada Dede Nurul Ihsan, dan yang keempat ada Maya Sari. Untuk materi yang akan kita sampaikan yaitu tentang peranan sistem informasi manajemen dalam pengambilan keputusan. Saja kita ke acara kedua yaitu pemaparan materi. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Teh Rofi Rosaida. Waktu dan tempat dipersilahkan. Pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah jaringan prosedur pengolahan data yang dikembangkan dalam suatu sistem atau terintegrasi dengan maksud memberikan informasi yang bersifat intern dan ekstern kepada manajemen sebagai dasar pengambilan keputusan. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian sistem informasi pengelolaan, antara lain 1. Menurut Daud Kroenke menyatakan bahwa sistem informasi manajemen adalah pengembangan dan penggunaan sistem-sistem informasi yang efektif dalam organisasi-organisasi. Yang kedua, menurut MC Leod mendefinisikan sistem informasi manajemen adalah sebagai suatu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai yang mempunyai kebutuhan yang serupa. Dan yang ketiga, menurut Stoner berpendapat bahwa sistem informasi manajemen merupakan metode resmi yang menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada manajemen untuk kemudahan proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan operasi secara efektif dan pengendalian. Selanjutnya, yang keempat, menurut Ibnu Samsi, ia mengungkapkan sistem informasi manajemen adalah jaringan informasi yang diperlukan pimpinan dalam berjalan begini, terutama dalam ambil keputusan, di mana sistem informasi manajemen di samping diperlukan oleh pemimpin juga dibutuhkan seluruh anggota organisasi yang dipimpinnya. Dan yang terakhir, menurut Hersner mengatakan sistem informasi manajemen yang terpadu merupakan gabungan yang amat teratur dari pegawai perlengkapan dan fasilitas-fasilitas yang melakukan penyimpanan, pengambilan, pengelolaan, pengiriman, dan peragaan data yang semuanya sebagai bisa terhadap kebutuhan-kebutuhan para pembuat keputusan pada suatu tingkat organisasi dalam perusahaan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih pada Teropi yang sudah memaparkan materi pertama. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Dede Nurul Ihsan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Dede Nurul Ihsan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yang tadi telah dipaparkan oleh Teropi tentang pengertian sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen dapat
dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama, ada transaksi pengelolaan sistem atau TPS. Kedua, kantor otomatisasi sistem ataupun disingkat dengan OAS, dan pengetahuan bekerja sistem atau dengan sebutan KWS, Knowledge Work System. 3. Ada sistem informasi manajemen. 4. Keputusan dukungan sistem. 5. Sistem ahli dan kecerdasan buatan. 6. Kelompok keputusan serta mendukung sistem dan komputer mendukung kolaboratif. Selanjutnya ada pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah sebuah hasil dari memecahkan masalah, jawaban dari suatu pertanyaan sebagai hukum, dan merupakan pemilihan dari salah duduk kaum alternatif yang ada, serta pengakhiran dari proses pemikiran tentang masalah ataupun masalah yang dihadapi. Adapun hasil dari pengambilan keputusan adalah keputusan. Pengertian pengambilan keputusan menurut para ahli. Di sini ada 3. Yang pertama dari Marx 1972. Keputusan membuat adalah biasa terdefinisi sebagai costing di antara alternatif ataupun pengambilan keputusan merupakan pemilihan dari beberapa alternatif. Yang kedua dari George R. Perry 2002. Pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku atau kelakuan tertentu dari doa atau hal alternatif yang ada. Yang ketiga dari SP Siagian 2002. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan ambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang tepat. Mungkin itu saja, terima kasih. Terima kasih kepada ADD yang sudah memaparkan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan menurut George Terry dalam Iqbal Hasan 2002 strip 6. Ada 5 hal, yaitu yang pertama intuisi, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada fakta, yang keempat ada wewenang, dan yang kelima ada rasional. Dasar pengambilan keputusan menurut Cott dan Kahn 1919 menggambarkan bahwa pengambilan keputusan dapat menggabungkan menjadi 4, yaitu yang pertama pengambilan keputusan sebagai rumusan dari substansi tujuan. Yang kedua ada pengambilan keputusan sebagai dari langkah dan alat untuk mencapai tujuan dan keterampilan hasil evaluasi. Yang ketiga ada keputusan pengambilan dan rutinitas. Yang keempat ada pengambilan keputusan sebagai kepastian. Faktor-faktor yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, yang pertama itu ada filosofi, yang kedua ada konteks, yang ketiga ada informasi, dan yang keempat ada partisipan. Proses pengambilan keputusan menurut MC Valandakarinkunto 1990. Ada 3 jenis waktu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, waktu lampau. Waktu lampau yang menyangkut dengan timbul dan berkembangnya masalah, informasi yang dikumpulkan, dan keperluan diambilnya keputusan. Yang kedua, ada waktu sekarang, di mana alternatif diperoleh dan pilihan dibuat. Yang ketiga, ada waktu yang akan datang di mana yang telah diambil diusahakan dan dilaksanakan untuk dievaluasi. Proses pengambilan keputusan menurut MC Valandakarinkunto 1990.
Ada 3 jenis waktu yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, yaitu yang pertama, waktu lampau. Waktu lampau yang menyangkut dengan timbul dan berkembangnya masalah, informasi yang dikumpulkan, dan keperluan diambilnya keputusan. Yang kedua, ada waktu sekarang, di mana alternatif diperoleh dan pilihan dibuat. Yang ketiga, ada waktu yang akan datang di mana yang telah diambil diusahakan dan dilaksanakan untuk dievaluasi. Akan disampaikan oleh Teh Maya, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada kelompok 12 yang sudah memaparkan materinya. Mungkin itu yang dapat kelompok saya sampaikan tentang materi tersebut. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.